datang di podcast Eksternalitas, dampak yang tidak terlihat. Tempat kita ngobrol santai, tapi serius tentang ekonomi. Aku Nisa, dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa, yaitu eksternalitas positif dan sedekah dan wakaf. Mari kita simak. Eksternalitas itu adalah dampak sampingan dari suatu aktivitas yang dirasakan oleh orang lain, tetapi tidak dihitung dalam harga pasar. Jadi, ada manfaat atau kerugian yang numpang lewat ke orang lain, baik tanpa sengaja maupun tanpa dibayar. Gampangnya itu gini, seseorang yang melakukan terus kamu kena dampaknya, itu dinamakan eksternalitas. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis eksternalitas. Yang pertama yaitu eksternalitas negatif, yaitu dampak buruknya ke orang lain. Misalnya itu pabrik buang limbah ke sungai. Nah, yang terkena dampak itu warga sekitar atau asap rokok yang di tempat umum. Kemudian yaitu eksternalitas positif, dampak baiknya kepada orang lain. Contohnya kamu tanam pohon, tetangga dapat udara segar, atau juga seseorang mewakafkan tanah. Itu banyak orang yang bisa bersekolah dengan gratis. Nah, dalam ekonomi syariah, eksternalitas itu penting karena Islam mengajarkan masalah-masalah atau kemaslahatan yang baik untuk bersama. Jadi, segala aktivitas ekonomi sebaiknya bukan hanya halal, tapi juga memberi manfaat luas tanpa merugikan orang lain. Mari kita lanjut ke segmen yang pertama, yaitu apa itu eksternalitas positif, yang mana pembahasan kali ini akan disampaikan oleh bintang tamu kita, yaitu Nur Sofiatul Astia, salah satu mahasiswa dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Baik, terima kasih Kak Nisa atas penjelasan yang sebelumnya setelah dijelaskan mengenai eksternalitas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang eksternalitas positif. Apa sih eksternalitas positif itu? Eksternalitas positif terjadi saat sebuah tindakan memberi manfaat kepada orang lain. Namun, manfaat tersebut tidak dipungut biaya dan juga tidak dihitung dalam hitungan transaksi. Seperti contoh begini. Saya menanam pohon di depan rumah. Nah, pohon tersebut otomatis menghasilkan oksigen, yang mana oksigen tersebut dikonsumsi oleh orang banyak, seperti tetangga saya, terus kemudian orang-orang yang lewat di depan rumah saya, itu kan pasti menghirup oksigen yang keluar dari pohon. Tetapi saya tidak memungut biaya atas penggunaan oksigen dari pohon tersebut. Nah, seperti kurang lebihnya seperti itu. Contoh dari eksternalitas positif. Kalau penyebab dan dampak eksternalitas itu apa sih, Kak? Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama adalah penyebab eksternalitas. Penyebab eksternalitas itu ada beberapa. Salah satunya yang pertama adalah harga pasar tidak mencerminkan dampak sosial. Seperti apa Kak contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Perusahaan tidak membayar kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan. Kalau dilihat-lihat itu seperti kejadian lumpur lapindo yang ada di Sidoarjo, itu kan ditimbulkan oleh suatu perusahaan besar yang bernama PT Lapindo. Terus kemudian yang kedua adalah kurangnya regulasi atau kontrol pemerintah. Yang ketiga, ketidaktahuan pelaku ekonomi terhadap efek samping tindakannya. Lalu untuk dampak eksternalitas sendiri, yaitu eksternalitas negatif, bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat seperti polusi atau kemacetan. Terus kalau untuk eksternalitas yang positif, dampaknya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Misalnya wakaf yang bisa menyediakan akses pendidikan gratis. Kalau untuk cara menangani eksternalitas itu gimana sih, Kak? Kalau untuk menangani eksternalitas, itu seperti gini. Kalau eksternalitas yang positif, bisa diberi subsidi atau insentif, misalnya ada insentif untuk wakaf produktif. Kalau untuk eksternalitas negatif, seperti polusi, pemerintah bisa mengenakan pajak karbon atau memberikan regulasi yang lebih ketat. Nah, dalam
ekonomi Islam itu ada prinsip la doror wala diror, yang berarti tidak boleh saling membahayakan. Jadi kita sesama manusia itu tidak boleh saling membahayakan. Setiap transaksi idealnya membawa maslahah atau manfaat, bukan mafsadah, yaitu kerusakan. Ini jelas terlihat dalam praktek sedekah, zakat, dan juga wakaf yang bisa menghasilkan eksternalitas positif untuk banyak orang. Nah, sebagai penutup dalam materi kali ini, kita juga perlu memahami bahwa eksternalitas sering terjadi karena kegagalan pasar dalam mengalokasi sumber daya secara efisien. Ini kenapa pemerintah atau lembaga lain perlu campur tangan dengan regulasi, insentif, atau edukasi yang mengatasinya. Semoga dengan penjelasan ini, pendengar bisa lebih paham tentang bagaimana eksternalitas tersebut bekerja dalam kehidupan kita, terutama yang berkaitan dengan wakaf dan juga sedekah. Karena wakaf dan juga sedekah ini yang sering kita lihat praktek eksternalitasnya dalam masyarakat. Wah, terima kasih banyak untuk pemateri yang sudah memberikan penjelasan yang sangat lengkap dan bermanfaat hari ini. Semoga pembahasan tentang eksternalitas positif dari sedekah dan wakaf ini bisa membuka wawasan untuk kita semua ya. Amin. Ingat, setiap tindakan baik yang kita lakukan meskipun kecil bisa memberikan dampak yang besar bagi orang lain dan masyarakat sekitar. Sekali lagi terima kasih sudah dengerin podcast eksternalitas dampak yang tidak terlihat. Kali ini jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu supaya semakin banyak yang paham pentingnya eksternalitas positif ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.